nih. Lu tau nggak kalau jalan ini bayar? Iya, ya maaf bang, gua nggak tahu. Lu masuk tol bayar nggak? Bayar. Iya, kalau sini juga bayar. Pakai apa? Ya pakai duit lah, masa pakai daun kelor? Tapi gua nggak pegang duit. Kalau gue periksa ada, gue ambil semua ya. Assalamualaikum, apa kabar anda semua? Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton dari Malaysia, dari Indonesia. Dan hari ini kita tampilkan pelawak terkenal dan juga content creator, YouTuber semuanya. Dia pemain sinetron juga, penulis. Wah, semuanya. Oh, ini harus dikarang buku dulu. Ini dia Ramet Ababe. Jom semuanya, jom kita tonton ini. Wah, kita tonton. Yeah. Okey, Ramet, tak sangka sebenarnya bila Apa Cerita Show ni bukan saja di Malaysia, sampai ke Indonesia. Dah tembus Indonesia dah. Luar biasa. Sering juga nonton Apa Cerita Show kan? Sering. Ya. Karena kita kan tidak jauh berbeza tu. Tidak berbeza. Okey. Ramet, sebagai seorang komedian, sebagai seorang pelakon kan, pelakon dah sinetron, dah filem semua sebagainya. Jadi macam mana kepuasan dari segi berlakon komedi ataupun pentas komedi stand up, ataupun macam contoh kalau berlakon sinetron kan banyak episod tu. Kalau di Indonesia beza dengan Malaysia. 200 jadi, episod. 200 episod. Macam 200 hari tu. Kita kan sampai 13 episod je kan. Jadi kalau filem beza lagi. So macam mana kepuasan di setiap kategori-kategori dia? Wah. Kalau sinetron itu lebih ke kepuasan uang. Sinetron. Kepuasan uang karena kalau di sinetron itu main cepat semua tuh. Ya kan, hari ini selesai, hari ini satu hari 2 episode gitu. Satu hari 2 episode, 100 scenes adegan. Wow. 100 scene 100 scene adegan. Terus live scene. Siang syuting, sore itu udah tayang. Siang syuting, petang udah tayang. Cepat kan editingnya? Cepat ya. Editingnya pakai tangan gurita. Banyak sotong Tangan gitu. Tangan sotong. Tangan sotong. Jadi cek udah jadi tayang gitu. Ya betul ya. Nah, tahun ini bulan depan itu di Maret itu filmku nanti akan tayang di seluruh bioskop. Okey. Berjudul Senggolo. Film horor tu. Horor. Okey. Dari segi macam mana pembabita Ramet sendiri pun dalam komedi Indonesia, kita tahu di Indonesia ni kalau komedi tu memang meriah. Maksudnya orang akan nonton dari sitcom, talk show gitu kan. So dari segi persaingan macam mana? Memang besar pasaran komedi Indonesia tu bagaimana? Wah, komedi di Indonesia ini karena banyak banget genre. Banyak banget, dia tuh ada komedi yang grup, ada komedi podcast, ada komedi YouTube, ada stand up komedi. Banyak. Ada komedi tulis. Banyak. Jadi kalau misalnya persaingan ketat di stand up komedi, semua pindah ke YouTube dulu, biar mencar gitu. Okey. Biar masing-masing platform tuh ada. Jadi ketika stand up komedi lagi sepi, stand up komedi nanti baru banyak yang ngisi. Okey, so macam Ramet sendiri pun kalau tengok, kalau di Indonesia terutamanya kalau orang-orang ni yang kan sekarang banyak di podcast. Dan sampai kalau dalam filem situ ada comedy consultant. Kita di Malaysia belum lagi sampai tahap tu. Maksudnya kalau seorang pengarah itu nak mengarahkan filem, kalau ada babak komedi, pengarah mungkin tak boleh nak bawa, macam mana nak dapatkan punchline. Director aja kan. Jadi dia terpaksa mencari comedy consultant kalau Indonesia. Malaysia belum lagi. Sampai ke tahap itu Indonesia. Jadi macam wah, hebat sekali Indonesia. Jadi comedy consultant itu juga pekerjaan yang beda lagi dari seorang stand up komedian. Jadi stand up komedian tuh bisa macam-macam. Dia bisa nulis buku komedi, dia bisa bikin YouTube komedi, dia bisa bikin podcast komedi, dia bisa bikin komedi konsultan. Komedi konsultan pun banyak. Komedi konsultan untuk sitkom, komedi konsultan untuk sinetron. Itu semua mereka ada beberapa pekerjaan. Kalau di sana konsultan ya, di sini konsultan. Kalau konsultan tu beda tu. Konsultan. Karena kita nama-nama sultan tu untuk yang sultan di Malaysia. Ini konsultan komedi. Jadi Ramet juga dah tulis buku Udah 2 buku. 2 buku menulis dalam bentuk komedi atau penceritaan gimana? Penceritaan yang semuanya komedi. Jadi aku lagi nulis buku ketiga yang sekarang tahun ini mau keluar buku ketiga. Buku pertama tuh Sekolah Tanpa Masalah. Abang punya kan itu? Ada, saya dah beli. Sekolah Tanpa Mencintai juga udah aku kasih kan? Ada. Nah, tinggal aku tahun ini lagi nulis Sekolah Terkadang Menyeramkan. Sekolah Tanpa Mencintai. Udah. Ada kan? Ada. Sekolah Tanpa Mencintai. Nah, jadi buku pertama tuh genrenya komedi. Buku kedua tuh genrenya romantik komedi. Ini buku yang tahun ini akan terbit itu
genrenya adalah horror komedi. Horror komedi. Jadi orang baca tu boleh rasa seram tapi ketawa gitu. Jadi kalau kita nonton baca kuntilanak ada ketawa, iya, ada seram. Sekali lagi. Begitu ya. Wah. Beza dengan kita. Kalau kita takkan buat macam ni. Nanti horror komedi bikin malu orang ibu-ibu lihat ni. Tu kenapa anak itu? Anak itu kenapa? Aku mau dengar. Anak itu nonton Sekolah Terkadang Menyeramkan. Sekolah Terkadang Menyeramkan. Nah itu by Rahmat Ababil writer. By Rahmat Ababil. Okey, Rahmat sendiri kalau Rahmat seorang pelakon, seorang penulis kan. Jadi seorang stand up comedian. Bila sebenarnya Rahmat memperuntukkan masa untuk menulis? Satu hari sekali ataupun ada 1 jam? Okey, ini waktunya untuk tulis buku atau macam mana? Dengan syuting lagi? Kalau aku kan emang Sabtu Minggu itu aku waktunya off air stand up. Oh, Sabtu ambil job mana-mana? Sabtu Minggu aku off air stand up. Di mana corporate sekolah ke university ke. Nah, jadi Senin sampai Jumat itulah aku ada syuting, entah itu series. Kemarin aku selesai series Teman Ngekos. Okey. Itu tayang di Vision Plus. Ya. Temannya kos maksudnya itu rumah sewa. Iya, rumah budak flat. Budak flat. Tentang budak flat gitu. Okey. Nah, jadi Senin sampai Jumat tuh biasanya aku tuh syuting di luar. Kalau nggak ada syuting di luar, aku syuting YouTube. Kalau misalnya syuting YouTube udah banyak stok, aku syuting untuk sosial media. Ya, selepas itu baru tuh Kamis Jumat aku nulis materi stand up. Alang-alang Rahmat di sini kan. Kalau Indonesia tuh akan bagi tahu ngomong-ngomong. Ngomong-ngomong di sini kita mau gitu. Kalau alang-alang di Indonesia tuh ini obat sariawan. Obat sariawan. Iya, alang-alang. Oh, alang-alang. Jadi kita sekarang ni di Kuala Lumpur. Ini di kawasan kira Jalan Tun Razak. Ini kita nampak KLCC tu. Nampak KLCC. Lagi nak tengok apa? Ni kawasan-kawasan Chowkit. Chowkit itu memang terkenal dengan Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Karena berlagunya Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road, Chowkit Road. Oh iya, beneran lagunya itu. Ya benar. Sedap dengan suara. Sedap. Lebih sedap lagi kalau diam. Diam. Iya, kita diam aja ya. Ngomong ini kan. Ini kan interview. Jangan diam. Enggak seperti suara Renoa. Enggak. Chowkit Road, Chowkit Road. Kalau Renoa kayak gitu, adalah Kasera gitu. Oh, dia kayak tekan-tekan gitu. Iya, tekan gitu kayak orang mau berak. Oh, orang mau berak gitu. Orang mau ke toilet. Mau ke toilet. Rahmat, sendiri kalau tengok perkembangan industri komedi di Malaysia sama di Indonesia bagaimana? Sebab Rahmat pun pernah turut serta dalam Maharaja Lawak Mega 2019 diundang dari Indonesia terus sama-sama menyertai Maharaja Lawak Mega. Tak sempat dengan saya tu sebab saya 2018. Rahmat 2019. Jadi macam mana perkembangan yang Rahmat tengok di Malaysia ni, boleh tak akan satu masa macam Indonesia juga macam tu? Jadi kalau aku ngelihat komedi di Malaysia ini kayak komedi di Indonesia tahun 2000. Oh, awal-awal 90 tahun 2000. Karena di kita itu sekarang grup-grup lawak itu mereka udah dipisah-pisah. Jadi kayak Cagur, kayak Patrio itu mereka personilnya itu udah punya acara masing-masing gitu. Nggak dalam satu. Kalau di sini itu aku masih ngeliat kayak Zero tuh masih terus bareng Zero. Ya kan Boce masih terus bareng Boce gitu. Nah, kalau di sana itu udah nggak ada. Terus juga acara lawak yang grup itu sekarang nih baru muncul lagi Lapor Pak tuh, acara lawak grup yang bagus lagi. Sementara di Malaysia itu masih kayak dulu gitu. Masih bertahan. Grup lawak itu masih bertahan gitu. Cuman stand up komedinya mungkin yang nggak terlalu banyak ya di sini. Di sini lebih kiblatnya kayaknya masih grup lawak. Kalau di Indonesia tuh udah grup lawaknya udah dikit, terus mereka lebih ke solo karir. Kiblatnya grup lawak gimana? Kiblat kita Mekah. Bukan kiblat ibadah, bro. Oh, bukan. Ini kiblat ini, kiblat komedi. Kiblat komedi. Kenapa jadi kiblat Mekah? Iya, kalau kiblat itu kita ngomong kan. Macam itulah orang kata perkembangan positif juga lah untuk lawak-lawak di Malaysia. Okey, Rahmat sendiri tengok. Saya waktu di Indonesia kan saya sempat di Indonesia bolak-balik kan, ulang-alik. Kalau di sini ulang-alik jadi open mic. Terus beberapa acara tu masuk di
TV, sama ada opener juga komedian di sana. Bagaimana lihat personanya seorang Hilmi Ashley itu? Sebenarnya ya Bang Hilmi itu komedinya itu tidak tidak berkembang kayak di Indonesia karena Bang Hilmi tinggal di Indonesia aja. Oh. Karena Bang Hilmi itu harus pindah ya? Iya. Bang Hilmi itu kalau misalnya tinggal aja setahun aja di Indonesia. Wah, pasti udah bisa kayak Ridwan Remin. Waduh. Iya, salah. Gini kan Bang Hilmi kan punya cara berpikir ya. Iya. Komedi Bang Hilmi itu udah kayak komedi orang Indonesia. Jangan disama-sama Ridwan Remin dong. Ridwan Remin kan bisa jauh. Bisa. Ini dia lagi nonton nih. Nggak bisa Nanti dibilang, enggak, lu samakan gua sama Bang Hilmi. Gua udah beda jauh. Gua juara 1. Dia tuh golden ticket aja gitu. Enggak, beda kan. Abang juga juara di hati keluarga abang. Wah, iya benar. Di hati masyarakat sini. Benar. Nah, jadi abang tuh kurang lama di Indonesianya aja. Jangan bagi Ridwan, bagi Popon aja. Popon tetap juara tuh. Iya, tetap juara. Tetap susah juga ya. Iya. Enggak, jadi abang tuh kurang ini aja sih menurut aku ya. Kurang kalsium. Bukan kurang kalsium. Kurang, itu mah orang kurang gizi. Oh, kurang gizi ya. Abang kurang lama di Indonesia aja kan. Semua komik-komik daerah ketika di Jakarta lama bagus. Rin jadi bagus, Arif Brata jadi bagus. Nah, tapi kan nggak semua punya potensi itu. Nah, abang itu punya. Iya. Ya, cuman itu kan pilihan karir abang ya. Cuman sejauh ini kalau abang ya, kalau di rate 1 sampai 10 itu abang 7. Oh, oke. Tapi abang tuh bisa 10 sebenarnya. Bisa 10. Asal abang itu tadi orang kaya yang harus kerja bisa fokus stand up. Wah. Karena abang kan fokusnya kepecah nih. Iya. Antara pekerjaan sama stand up. Iya. Kalau aku kan emang fokus ke stand up 100%. Iya. Yang lain juga stand up komedian lain fokus ke stand up 100%, gak ada kerjaan lain. Aku juga kalau ada kerjaan lain, aku juga kayaknya nggak bakalan bisa berkembang. Tapi jangan bagi saya tuh sama Ridwan Remin atau Popon Kero. Bagi saya satu level sama Isman. Iya, mungkin sama Isman levelnya, tapi mungkin lebih dikit abang itu. Waduh, iya, seram ya. Kayak gibah ya. Kayak gibah enggak sih. Kalau misalnya Bang Isman memang bagus di penulisan. Iya, bagus penulisan. Tapi sebenarnya saya tuh kalau di Indonesia tuh udah berteman sama komedian di sana. Jadi mereka tuh sering tukar-tukar ide, pandangan, begitu kan, bagus. Tapi sekarang kan udah lama tak ke sana, jadi rame ke sini. Iya. Rame ke sini, jadi kita boleh orang kata berkongsi cerita lah macam mana perkembangan komedi di Indonesia. Roasting benda mati karena benda mati nggak akan somasi sikat. Sikat ini banyak fungsinya. Bisa buat sikat gigi, bisa buat sikat lantai, bisa buat sikat motor, sama bisa buat sikat pacar teman satu tongkrongan. Waduh, yang pada brengsek nih orang-orang yang suka itu.